lupain dia. Ibnu pergi tanpa pamit aja berarti dia sudah siap untuk meninggalkan semuanya. Udahlah, lupain Ibnu dan jalanin hidupan kamu seperti biasa. Untuk mencari tahu keberadaan Ibnu, Mbak minta supaya kakak kamu dan Mas Aji jangan sampai tahu. Soalnya Mbak nggak mau dituduh ikut campur. Mama kan tahu kalau papa tuh nggak suka mereka berhubungan. Tapi kenapa mama malah melakukan hal seperti ini? Itu artinya mama sengaja memusuhi papa. Aku nggak peduli apa kesulitan kalian atau usaha kalian yang menurut kalian itu baik. Buat aku tuh udah nggak penting lagi, Mas. Arya, Bapak beritahukan kamu. Si Elsa itu sebenarnya bukan adiknya Mayang. Dia itu anak haram Dokter Aji. Ini bukan soal uang, Bu. Saya yakin Elsa pulang malam untuk menghindari saya. Saya khawatir, Bu. Elsa sendirian di luar sana. Syukur kalian kembali. Saya harus melobi Elsa dulu. Ternyata susah sekali mendapat pengakuan sebagai orang tua. Tapi berhasil kan? Iya. Elsa sudah mengakui saya sebagai ayah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya akan sering datang ke sini. Elsa, kalau kamu ada perlu apa-apa, kamu temuin ayah ya. Iya, aku tahu. Bu, permisi dulu, Bu. Terima kasih ya. Nah. Apa Riji? Jangan tanya-tanya ya, aku ngantuk. Aku dan Ibu mau dengar cerita kamu. Cerita sekarang. Besok aja deh, Bu. Aku sekarang tidur dulu ya, Nek ya. Nenek. Ibu. Ya Tuhan, sekarang hidup ibu sudah lengkap. Ibu sudah jadi nenek. Panggil nenek. Udah pulang? Ma, si Ika kenapa dibiarin tidur di sofa? Ika sendiri yang minta untuk nungguin papa? Kan tadi papa udah telepon. Kalau papa masih di sana nemenin Elsa. Iya, mama sih bisa ngerti, Pak. Tapi apa mama masih terus terang bilang sama Ika? Bilang kalau ayahnya pergi ngurusin putrinya di luar dan nggak tahu pulangnya kapan. Udahlah, Ma. Mama nggak usah mempermasalahkan hal itu. Papa tuh tetap sayang sama Ika dan nggak akan pernah berubah. Iya, tapi apa papa bisa memberikan perhatian kepada kedua belah pihak secara adil? Ma, ini bukan soal keadilan. Papa tuh hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Mama bantu Papa dong. Mama jangan membuat masalah ini seolah-olah jadi besar. Papa tuh udah cukup lega dengan adanya Elsa mengakui Papa sebagai ayahnya. Padahal yang membuat hati Elsa terluka juga papa. Ma, udah jangan mulai lagi. Kenapa sih? Elsa udah tahu kok, Pak. Kalau Ibnu pergi itu gara-gara papa. Ayahnya. Ma, Mama jangan merusak hidup Elsa. Mau jadi apa nantinya dia kalau kawin sama Ibnu? Papa mempermasalahkan soal umur, pekerjaan, atau karena Ibnu sahabatnya papa. Pa, urusan cinta itu adalah urusan antara laki-laki dan perempuan. Orang lain nggak berhak untuk ikut campur. Terus, apa gunanya orang tua?
kalau mereka nggak bisa melindungi anaknya dan nggak bisa menghormati hak-haknya. Kehormatan papa tuh nggak akan hilang hanya karena punya menantu Ibnu, Pak. Udah lama, udah cukup. Mama emang sengaja membuat papa marah kan? Mama tuh mencoba menutup perasaan orang tua sama anaknya. Lebih baik papa ingat, kalau keluarga papa yang sebenarnya tuh ada di sana. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Mak? Setelah Mas Aji tahu kalau Elsa adalah putrinya, sisa waktu setelah bekerja yang biasa diberikan pada keluarga berubah pada kalian di sini. Saya minta maaf, Mbak. Saya benar-benar tidak bermaksud merusak rumah tangga Mbak Saskia. Apa yang dilakukan Aji itu semua atas keinginannya sendiri. Katakanlah itu benar. Tapi semua ini bermula dari kamu. Ya, saya minta maaf, Mbak. Tapi saya akan bicara dengan Aji kalau dia, ya supaya mengurangi perhatiannya pada Elsa. Saya kok nggak merasa yakin ya. Mas Aji merasa begitu berdosa, sehingga harus menebusnya dengan memberikan perhatiannya terus-menerus. Jadi saya harus bagaimana, Mbak? Saya datang bukan untuk damai, tapi juga bukan untuk bikin ribut. Karena semua ini bermula dari kamu, maka kamu harus memberitahu pada saya bagaimana jalan keluarnya. Untuk saat ini saya tidak tahu caranya. Soal bagaimana? Ya kembalikan saja seperti semula. Seperti sebelum kejadian seperti ini. Maksudnya, saya harus mencegah hubungan antara ayah dan anak untuk bergaul. Saya tidak bisa menerima ini, Mbak. Mbak Saskia, Nyonya Aji yang terhormat. Saya jamin, kami tidak pernah akan bergantung soal ekonomi pada suami Mbak. Karena kami sudah biasa untuk hidup mandiri. Tapi tolong, simpatilah pada Elsa. Jangan Mbak rebut cinta ayah yang baru dia miliki. Kamu bisa minta atas nama anak kamu. Tapi saya juga bisa minta atas nama anak saya. Kalau kamu tidak mau mengabulkannya, maka saya akan pulang dan mengatakan pada anak saya supaya terbiasa tidak bertemu lagi dengan ayahnya. Beri saya waktu untuk berpikir. Silakan. Mayang, apa kamu yakin punya jalan keluar yang baik? Sepertinya sudah jalan hidup kita untuk pergi dari sini. Itu jalan satu-satunya. Prof, kalau saya harus memilih di antara ibu dan anak itu, kira-kira menurut Profesor, siapa yang harus saya pilih? Itu juga kalau saya punya kesempatan untuk memilih. Soal cinta selalu membuat kepala kita jadi berputar. Itulah gunanya kita hidup. Kalau kamu nanya saya, kamu harus mana yang kamu pilih? Jawabannya hanya padamu sendiri. Tapi saya bingung, Prof. Itulah pilihan. Dia membuat kamu bingung. Tapi kamu dikaruniai Tuhan akal. Nah, gunakan akalmu untuk menghilangkan rasa kebingungan. Nah, terus waktu Profesor muda dulu gimana, Prof? Saya dulu pernah punya pacar. Tapi
sampai sekarang tidak pernah bisa menikahinya. Karena dia memilih laki-laki lain. Maafkan saya, Prof. Minum. Loh, kok dirapi-rapiin, Bu? Kita akan pindah ke Bogor. Ke Bogor? Kenapa? Nanti Ibu jelaskan. Kamu kemasi barang-barang kamu. Aku nggak mau, Bu. Aku baru aja dari jabatan. Kamu kan bisa minta berhenti kerja. Kalau kamu nggak mau berhenti bekerja juga nggak apa-apa. Bogor kan cukup dekat. Tapi kamu harus ikut pindah dengan kami. Aku nggak mau kalau alasannya nggak jelas, Bu. Mama tuh sangat gegabah dengan mengusir Mayang. Mama nggak pernah ngusir siapapun kok, Pak. Mama cuma minta sama Mayang supaya tidak mengganggu keluarga kita lagi. Ma, berapa kali Papa bilang kalau Mayang tuh orangnya tahu diri. Dan Elsa tuh sedang dalam masa transisi. Papa nggak usah lagi ngasih penjelasan buat Mama. Yang perlu penjelasan tuh Ika, Pak. Papa nggak pernah tahu kan kalau Ika nanyain soal nggak pernah makan sama-sama, belajar bersama, main bersama. Mama bisa, Pak, untuk berusaha menjadi istri yang tidak egois. Tapi Mama nggak bisa untuk jadi ibu yang egois. Mama sendiri yang bilang bahwa yang melakukan kesalahan terhadap Elsa adalah Papa. Itu yang jadi pikiran Papa. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan Papa terhadap Elsa, Mama, dan Ika. Papa mau cegah mereka pergi. Saya nggak ngerti. Sebenarnya apa maunya kalian? Istri kamu datang, memberi saya pilihan ini. Dan sekarang kamu malah datang minta supaya Elsa bisa tinggal sama kamu. Itu usul Saskia. Kalaupun itu usulnya Saskia, itu membuktikan betapa egoisnya istri kamu. Dan kamu malah mendukung dia. Betapa kalian sangat menghina orang. Mayang, dengar. Aku berpikir begini, justru untuk kebaikan kita semua. Bukannya kamu bisa lebih bebas. Saya yang melahirkan Elsa. Dan saya bertanggung jawab atas segala tindakan saya. Iya, oke. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap semua pengorbanan kamu, serahkan Elsa. Bukannya nanti kamu bisa bebas aja, tapi kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan, Mayang. Elsa sudah besar. Dan dia sudah mandiri. Saya tidak pernah merasa bahwa Elsa adalah beban. Jadi saya menolak usul kamu. Aku setuju. Elsa, Nenek nggak bisa membiarkan kamu pergi. Apa salahnya? Salahnya kamu tidak menghormati nenekmu dan ibumu. Nenek cemburu ya? Kamu rupanya sudah tidak punya hati lagi. Dulu aku selalu jadi pikiran ibu sama nenek. Kalau aku pergi kan jadi ngurangin masalah. Ibu aja nggak marah, aku pergi. Masa nenek yang marah? Ibumu nggak tega bicara sama kamu. Meski itu di sana rumah ayahmu, tapi bukan rumahmu sebenarnya. Dan pasti kamu akan dipaksa jadi saudara anak ayahmu dari istrinya itu, Elsa. Nenek nggak usah takut, Nek. Aku bisa kok menyesuaikan diri. Lagian aku kasihan sama ibu. 18 tahun terbebani karena aku. Aku cuma pengen ibu bahagia. Lebih bahagia lagi kalau ibu mau menikah. Walaupun ini pilihan kamu sendiri, tapi kalau kamu nggak betah tinggal di sana, ibu dan nenek selalu tunggu kamu di rumah.
Jangan khawatir, Mayang. Semuanya akan baik-baik aja. Ya, pamit dulu ya. Ayo dong Ika, bantuin Mama beresin tempat ini. Mah, kenapa sih mah adiknya Bu Mayang itu mah? Hah? Memangnya tidak punya rumah ya mah? Nanti kalau Ika udah besar, Mama pasti kasih tahu. Kamu jangan lupa ya, nanti manggilnya Kak Elsa gitu. Emang mau tinggal lama di sini mah? Oh, Mama juga nggak tahu. Tuh Papa pulang. Papa pulang. Cepet. Bapak pulang! Nah, siapa nih? Halo, Sini kamu. Elsa. Sini. Kamu kok nggak ngucapin selamat datang buat kakak Elsa? Selamat datang Kak Elsa. Nah, Elsa jangan sungkan-sungkan di sini ya. Nah, terus Pak, kita makannya di luar aja ya untuk nyambut kedatangannya Elsa. oh ketawa aja. Yaudah, sana kamu ganti baju dulu sama Mama. Gih, ntar buat makan di luar. Nah, Nah, nanti dulu ya Elsa ya. dah. Pemirsa, seorang ibu telah dilarikan ke rumah sakit karena terluka sangat parah dan menyebabkan beberapa mobil tabrakan. Menurut saksi mata, korban menyeberang jalan dengan tidak hati-hati. Saya lihat berita di TV. Terima kasih. Kalau ibu tahu kamu datang, pasti ibu senang sekali. Ya. Gimana kondisinya? Tulang lengan kanannya retak. Dan ibu juga mengalami gejala gagal otak. Tapi keadaan keseluruhannya stabil. Jadi ya, baik-baik saja. Oh, Silakan duduk, Mas. terima kasih. Saya harus cepat-cepat kembali. Mayang, jaga diri kamu baik-baik ya. Tenang aja, No. Saya yang akan menjaga mereka. Iya, saya kesini hanya untuk memastikan kalau ibu baik-baik aja. Saya permisi ya. Mas Ibnu, Ayah, aku ngomong sebentar sama Mas Ibnu ya. Elsa, kamu jangan memperburuk keadaan. Mas Ibnu. Oh, kamu mau bicara sama saya? Iya, Mas. Tapi maaf, Mas. Saya cuma kasihan sama Elsa, Mas. Apa Mas Ibnu takut menemui Elsa? Atau mungkin Mas Ibnu... Enggak. Tadi saya dengar Elsa sudah manggil Aji ayah. Apa mereka sudah saling mengakui? Iya, Mas. Mereka sudah saling mengakui. Bagus, syukurlah. Tapi tetap aja Elsa nggak bahagia, Mas. Karena Elsa nggak bisa ngelupain Mas Ibnu. Kalau Mas Ibnu masih peduli, tolong jangan buat Elsa sedih. Arya, nanti kalau kamu sudah seumur saya, kamu akan menyadari banyak sekali hal yang terpaksa tidak bisa kita lakukan. Maaf ya, saya harus mengejar kereta. Mas, Elsa, ayah tuh wajib untuk melindungi kamu. Kamu mau tahu,
Kenapa Ibnu sampai pergi? Ibu yang memaksa Mas Ibnu untuk pergi. Salah. Ibnu pergi atas keinginan dia sendiri. Dia tahu kalau kamu tuh anaknya aku dan Mayang. Sehingga dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menghadapi aku dan ibumu. Aku yakin Mas Ibnu bisa menghadapi ini semua. Ayah juga kan yang memaksa dia harus pergi. Sudahlah. Ayah masih banyak pasien. Kamu temani saja ibu kamu. Nanti malam biar ayah datang dan menemani kalian. Ya. Terus, kamu ngomongin apa aja sama dia? Mas Ibnu seneng ngeliat kamu bisa akur lagi sama ayahmu. Kamu nggak nanya dia tinggal di mana? Enggak. Cuma yang aku tahu dia naik kereta jurusan Bogor. Kamu nggak nanya persis dia tinggal di mana? Ya enggak lah. Satu hal Elsa, ini kalau aku boleh bicara. Ya sebaiknya sih kamu nggak perlu nyari dia lagi. Terima kasih ya, udah ngingetin aku. Tiap kali sih gua masuk rumah, orang yang nggak tahu persoalannya bisa nyangkain papa pelihara budik di luar. Persoalannya udah lain. Lain apanya? Urusan kecelakaan udah selesai. Urusan peri kemanusiaan juga udah habis. Udah deh, Pak, jangan cari alasan lagi. Kalau Mama nggak ngerti-ngerti juga, persoalan ini nggak akan selesai. Papa mungkin punya tanggung jawab moral sama mereka. Tapi gimana dong dengan Mama sama Ika? Udah bagus Elsa tinggal di sini, malah Papa kembalikan lagi ke sana. Kalau Papa memang masih peduli sama perkawinan kita, Pak, tolong jauhin Mayang. Mbak, Aji mana Mbak? Ada apa, Mas? Elsa kabur. Maaf, aku pergi nggak pamit ibu. Jangan cemaskan aku. Aku pasti pulang setelah menemukan Mas Ibnu, Elsa. Jalan. Ayo kita cari dia. Papa, jangan pergi atau nggak usah balik lagi rumah ini. Mama jangan buat Papa nekat ya. Papa mau nyari Elsa dulu, baru kita selesaiin masalah kita. Papa! Berapa kamu, Pak? Arya, Elsa pergi kemana? Elsa naik kereta ke Bogor. Kamu tahu Bogornya di mana? Saya nggak tahu, Bu. Elsa sendiri juga nggak tahu. Tapi dia bilang dia pasti akan menemukannya, Bu. Aduh, nekat amat sih tuh anak. Mayang, aku harus mencegah Elsa. Kamu pulang aja. Saya akan nyusul Elsa ke tempat itu. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Dokter Ibnu ada? Ada di dalam, silakan. Ji, ngapain kamu jauh-jauh ke sini? Elsa mana, Nu? Nu, Elsa. Aji, kamu ini orang yang aneh. Sekarang kamu mau menuduh saya menculik anak kamu. Dulu kamu menuduh saya melakukan pelecehan seksual. Apa itu belum cukup?
Elsa kabur, Nu. Dia menyusul kamu ke sini. Ya, tapi sampai siang ini cuma kamu yang datang. Jangan bohong, Nu. Dia tahu kamu di Bogor, tapi dia nggak tahu kalau kamu di sini. Gila anak itu. Mencari saya sembarangan. Sial, anak. Aku harus mencari dia. Saya ikut ya. Enggak. Saya melarang kamu untuk menemui dia. Ji. Gara-gara kamu saya kehilangan pekerjaan. Tapi sekarang saya tidak mau lagi diperintah kamu. Kalau Elsa mau datang, saya tidak akan menghindar. Menghindar juga udah telat. Sekarang aku tahu. Ayah kan yang buang Mas Ibnu kan? Cukup, Elsa. Kamu tuh masih terlalu muda. Kamu belum tahu apa-apa. Masa depan aku itu urusan aku, bukan urusan ayah. Pantas atau tidak pantas aku mencintai laki-laki yang lebih tua, itu urusan aku. Aku yang mutusin, bukan ayah atau orang lain. Elsa, turuti kata-kata ayahmu dan pulanglah. Kamu masih punya banyak waktu untuk berpikir tentang masa depan, untuk menentukan pilihan kamu yang sebenarnya. Elsa, kalau emang kamu dendam sama ayah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau emang nanti kamu nikah dan punya anak, kamu pasti akan ngerti kenapa ayah sampai mau bermusuhan dengan teman baik ayah sendiri. Udahlah, Ci. Yang penting kan Elsa udah pulang. Papa! Mama nggak mau lagi ngelanjutin perkawinan kita. Kecuali Ika, Mama nggak perlu apa-apa lagi. Semuanya buat kamu. Ma, Mama dengerin kata Papa dulu dong, Ma. Semuanya Mama udah dengarkan. Mama cuma minta cerai. Mama jangan gila. Mama mau Ika kehilangan ayahnya. Ika, ayo ikut Mama ke rumah kakek. Ayo. Gak mau, Ika mau ikut Papa. Ma, kita bicarakan baik-baik kan bisa. Semuanya sudah Mama pikirkan dengan baik. Cerai. Ayo Ika. Ika, sini. Guru, tolongin Ika dong. Jangan buat Mama sama Papa berantem. Ika sini, cukup. Saya tahu saya nggak berhak ikut campur. Jadi buat apa ikut campur? Lebih baik diam daripada buat runyam. Mama. Saya dan Aji punya hubungan lebih. Itu karena soal Elsa. Tapi sejauh ini saya tidak pernah merusak rumah tangga kalian. Kenyataannya kamu sudah merusaknya kan? Ternyata hanya itu pandangan Mbak Saskia. Kalau Mbak tetap ingin bercerai dan membawa Ika, itu artinya Ika akan kehilangan satu orang tua. Dia akan kehilangan bapaknya. Itu yang Mbak kehendaki. Itu Mbak. Saya ibu tunggal. Saya tahu benar bagaimana penderitaannya. Kalau Mbak merasa tidak aman dengan keberadaan saya di sini, saya benar-benar menyesal, Mbak. Saya akan pergi dari sini. Dan saya akan bawa Elsa. Elsa akan saya bawa. Itu janji saya yang harus Mbak pegang. Kami akan pergi. Pegang, Mbak. Saya tidak pernah bisa melupakan dia. Sepertinya dia itu diciptakan untuk saya cintai selama-lamanya. Temanmu yang bernama Mayang itu? Iya, Prof. Sama seperti wanita yang Profesor cintai dulu. Bedanya, saya tidak bisa benar-benar menikahinya sampai sekarang. Sedangkan kamu
Sangat mungkin. Saya tidak tahu, Prof. Kecuali kalau anaknya menentang saya. Saya yakin dia akan mengerti. Beres-beres nih. Aku udah pulang dari tadi, kok ibu baru pulang? Aku kan perpisahan dulu dengan anak-anak. Kamu udah minta berhenti kerja? Aku udah mengajukan surat berhenti, tapi pemimpin redaksi minta aku untuk mempertimbangkan. Nenek tahu kamu sangat menyukai pekerjaan itu, Elsa. Jadi kalau kamu nggak ingin berhenti, ya kamu nggak usah ikut pulang ke Bogor, ya? Aku rasa aku nggak bisa ngebiarin ibu sama nenek kesepian lagi. Nantinya aku yang nggak bisa tenang. Elsa, kamu tolong beliin makanan di luar dulu untuk perpisahan kita. Habis itu baru deh kita kemasi barang-barang. Oke? Ya. Waduh. Saya boleh nggak ikut pesta perpisahannya? Boleh, boleh aja. Jadi, apa rencana kamu setelah di Bogor nanti? Ya, mengajar di sekolah musik atau main piano di kafe. Ya, sejenis itulah. Kamu nggak kepikiran untuk kuliah lagi? Dengan umur saya sekarang ini, rasanya udah cukup. Apalagi kalau sampai harus belajar ke luar negeri. Rasanya mustahil. Soal biaya, saya akan menanggung semua biaya kamu. Saya rasa Saskia juga tidak akan keberatan untuk menanggung kuliah kamu. Bagaimana menurut kamu, El? Aku sih terserah ibu aja. Kalau boleh aku minta, aku pengen terus sama nenek ya. Nenek sih bagaimana kata ibumu saja. Ya, nenek hanya bisa berdoa. Rasanya egois sekali kalau sampai saya harus pergi juga. Saya tuh sekarang sudah terbebas beban keluarga Dipo. Elsa udah mandiri. Jadi sekarang saya hanya ingin hidup tenang. Mengisi hari-hari saya bersama ibu dan Elsa. Sudah dikira. Aduh, apaan? Ada apa? Aku mau ibu menikah. Ya. Aku hanya mau berdua aja dengan kamu, bertiga sama ibu. Itu bukan jawabannya ibu. Tunggu, Mayang. Jangan mengatakan tidak kalau hati kamu mengiyakan. Ibu juga nggak mau cari tahu Mas Ibnu tinggal di mana. Lebih baik kita lupain dia aja. Yuk, beres-beres. Kalau sampai ibu lupain Mas Ibnu, berarti ibu orang yang sangat egois. Mayang, kita tidak bisa hidup sendiri.
terlalu berat untuk hidup sendiri. Saya minta Mas Ibnu menerima kembali Mbak Mayang. Saya akan sangat senang sekali kalau Mas Ibnu mau mengabulkannya. Mai, di sini nggak ada sekolah musik, nggak ada kafe, nggak ada mall. Saya bisa buka sekolah musik, main piano di warung nasi. Saya bisa ke pasar Wage, ke pasar Kaget. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.